Contohnya itu kalau kita letakkan katak di satu bejana. Mm-mm. Nah, kalau umpama bejana itu dipanaskan atau suhunya dinaikkan sedikit demi sedikit, itu katak itu akan mati. Tapi kalau bejana itu langsung dipanaskan langsung, dia akan melompat setinggi-tingginya untuk keluar dari bejana itu dan selamat. Nah, kalau mau jadi pemenang itu kalian mampu nggak jadi pemenang? Maksudnya mampu itu mampu capeknya, mampu kerja Nah, kerasnya. capek, kerja keras itu perlu digarisbawahi ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zulaika dalam acara podcast Blog Agung, media informasi dan inspirasi. Kali ini kita mendatangkan tamu yang sangat spesial. Dia adalah anak muda keren, mahasiswa keren lebih tepatnya, yang baru saja memenangkan dalam ajang lomba Jagoan Bisnis Banyuwangi 2022. Assalamualaikum Mbak Lydia, waalaikumsalam Mbak Zul. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lebih baik lagi malahan. Wow, super sekali katanya. Iya. Oke Mbak, mungkin bisa diceritakan Mbak Lydia itu sekarang mahasiswa apa sebagai perkenalan ya, karena masih mahasiswa udah keren loh ini. Bisa dikenalkan dulu. Mbak ini mahasiswa prodi apa, semester berapa? Baik, perkenalkan nama saya Nur Azizatul Maulidia, biasa dipanggil Lydia. Saya mahasiswi Ekonomi Syariah, sekarang semester 4. Wow, masih semester 4. Masih. Masih ya? Sudah jadi pemenang. Oke Mbak Lydia, kesibukannya selain kuliah apa? Apa ya? Berkarya mungkin ya. Ya, karyanya contohnya? Karena sebenarnya bekerja karena cari cuan, tapi karena saya suka, jadi Ya. bisa dibilang berkarya. Hobi ya, hobi yang menghasilkan mungkin? Mungkin gitu. Cocok sekali. Dari prodi ekonomi syariah, Betul? ya, sudah bisa menghasilkan uang dan menang ya Mbak ya, kemarin ikut lomba. Alhamdulillah. Oke, untuk mungkin Mbak bisa diceritakan kemarin ikut lomba apa? Saya itu kemarin ikut lomba jagoan bisnis Banyuwangi tahun 2022. Sebenarnya itu tahun kemarin sudah tahu tentang acara ini atau perlombaan ini, tapi masih belum berani mungkin karena belum siap mental. Jadi baru tahun ini dan alhamdulillah didukung oleh dosen-dosen YAIDA. Jadi sekarang lebih berani lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hasilnya pun Alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan Mbak, gimana bisa taunya itu ikut lomba itu, taunya dari siapa awalnya? Cerita dari awal sampai sekarang bisa jadi pemenang itu gimana? Dari Pak Hasim. Pak Hasim. Iya. Nah, terus yang tahun ini juga bisa dibilang didukung juga sama Bu Nurul. Kebetulan Kaprodi saya Oh ya. disupport banget sama Bu Nurul. Jadi awalnya dari situ, dari beliau. Terus mulai jalan ya. Untuk lomba itu sampai berapa tim Mbak yang ikut? Kalau pendaftarnya 57 insya Allah ya. Sebanyuwangi ya? Iya, Sebanyuwangi. 57 tim. Ya, Dalam satu tim ada berapa 3. orang? 3 orang. Dan salah satu pemenangnya Mbak Lydia lagi ya. Mungkin kiat-kiat Mbak, kiat-kiat bisa menang atau tahapan lombanya itu gimana? Bisa diceritakan tahapan awal? Mulai dari awal itu gimana tahap-tahapan lombanya? Kalau perlombaan ini awalnya daftar itu bikin video. Video tentang ide bisnisnya masing-masing. Nah, ada durasinya, ada ketentuannya lah itu. Kalau nggak salah itu 3 menitan. Nah, kalau udah bikin video itu daftar di 57 tim itu tadi yang sudah daftar. Terus ikut sesi online. Ada 2 sesi. Sesi online dulu baru offline-nya. Nah, sesi online-nya itu bisa dibilang inkubasi bisnisnya tapi secara online dan semua tim itu mengikuti. Dari 57 Iya, tim tadi. betul. Nah, setelah itu online-nya selesai, terus ke sesi offline, tapi disaring lagi. Jadi 33 tim. Yang ikut offline. Ya, Offline itu ngapain aja kegiatannya? offline-nya 2 hari. Yang pertama di Jiwa Jawa Ijen itu ya
hampir sama seperti inkubasi bisnis tapi langsung, maksudnya tatap muka gitu, ketemu sama narasumbernya, pematerinya, orang-orang besar dan orang-orang yang pengalamannya hebat-hebat sekali. Siapa aja Mbak narasumbernya, ingat? Udah lama ya? Iya, sudah bulan kemarin. Oh, oke. Terus setelah 33 Setelah 2 hari itu yang pertama di Jiwa-Jiwa Ijen, yang kedua di lupa aku Mbak apa tadi? Swagata Banyuwangi. Swagata Banyuwangi di sana, dan sesi offline yang hari kedua itu presentasi tentang bisnisnya. Jadi dikasih waktu 5 menit, seingat saya itu memaparkan tentang ide bisnisnya, gimana idenya ini bisa berkembang dan berdampak buat Banyuwangi tentunya. Nah itu dari 33 tim itu tadi semuanya presentasi, lalu diambil lagi 10 pemenang. Dan akhirnya menang. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tentang presentasi bisnisnya, memang bisnisnya anak mahasiswa semester 4 ini apa sih Mbak? Saya di bisnis fashion. Nah, sekarang masih fokus di produk hijab atau kerudung. Mereknya? Mereknya namanya US Fashion. Wow, sudah punya merek loh. Kalau mau beli hijab di Mbak Lydia. Terus tadi kan udah menang ya Mbak, kan dari 33 akhirnya dipilih 10. Nah, itu menurut Mbak Lydia, kiat-kiatnya gimana biar bisa menang? Nanti kayak contoh mahasiswa yang lain bisa mencontoh, gini loh, aku kemarin gini loh, kayak gitu. Kalau buat mahasiswa yang lain biar bisa mencontoh, sebenarnya kita itu sudah dikasih materi banyak. Kalau ngomongin ekonomi syariah ya Mbak, materinya itu udah sangat banyak. Tinggal kita berani nggak menerapkannya itu tadi. Berani, tulisannya berani ya. Yang pertama itu berani. Ya, betul. Nah kalau mau jadi pemenang itu kalian mampu nggak jadi pemenang? Maksudnya mampu itu mampu capeknya, mampu kerja kerasnya. Capek, kerja keras itu perlu digarisbawahi ya. Nah, biayanya juga ya jelas ya, ada betul. biaya ya kan, kesana kesini kan ya. Itu uangnya dari mana biayanya? Alhamdulillah dari saku. Sip. Memang harus berjuang kalau pengen menang ya. Capek, berani, yang penting kamu berani. Menang kalah itu urusan belakangan mungkin ya Mbak ya. Betul. Ini juga masih proses. Dari kemenangan ini harusnya kan bisa lebih baik lagi, bisa lebih ditingkatkan lagi khususnya buat usaha saya, dan harapannya buat teman-teman bisa sedikit dapat motivasi dari perjuangan kami karena saya juga satu tim. Nah, itu supaya bisa lebih, yang masih pengen usaha tapi takut, hilangin takutnya. Yang pengen usaha tapi bingung modal, kita cari cara lain. Gak harus kita dapat modal dari diri sendiri. Saya dulu memang, kalau saya sih memang diri sendiri ya Mbak. Tapi sebenarnya dari Banyuwangi atau lingkup kecilnya dari Banyuwangi atau dari kampus itu sebenarnya bisa mensupport kalau ngomongin modal. Tapi itu tadi, kalian mau nggak? Itu pilihannya di kita. Kita mau berjuang atau kita mau merealisasikan ide bisnis kita supaya jadi beneran atau enggak. Keren loh. Untuk anak usia seperti belia, masih semester 4 sudah berpikir mampu enggak kamu ngoyo berusaha. Iya. Itu penting. Jadi enggak ujuk-ujuk menang. Dia juga bukan anaknya siapa-siapa kan, kamu anaknya siapa kamu? Siapa saya ya? Ibu bapak saya. Ya. Mungkin background bapak ibunya bisa diceritakan kalau bukan dari orang yang mungkin orang hebat ya. Kalau ibu bapak saya sebenarnya memang wirausaha semua. Ibu itu jahit, bapak sablon, tukang sablon. Tapi saya bisa bilang kalau pemikirannya masih lama. Jadi kalau sekarang kan zaman udah maju ya Mbak. Iya. Harusnya bisa upgrade. Ya. Tapi karena ibu bapak saya masih ya itu. Ya kan yang bertugas upgrade yang muda memang. Oh iya, memang gitu mungkin ya. Ya, yang muda memang yang upgrade. Nah itu, makanya mungkin nurun di anaknya, dan semoga saya bisa merealisasikan mimpi-mimpi terutama ibu bapak saya dan bisa berdampak baik buat sekitar.
Oke Mbak, mungkin ini pertanyaan terakhir aja ya, biar nggak lama-lama kita. Dari pengalaman lomba ini, ada yang ingin disampaikan mengenai kekurangan atau harapan ke depan, terlebih untuk Prodi ESI ataupun IAIDA? Kalau untuk Prodi ESI sebenarnya sudah Mungkin dijelaskan lagi, Prodi ESI itu maksudnya ekonomi syariah. Kita sering ESI gitu menyebutnya, tapi itu Prodi Ekonomi Syariah. Jadi di IAIDA itu ada 3 fakultas, sekarang sudah 10 prodi ya. Ya, karena kita baru saja mendapat izin membuka 2 prodi, yaitu Prodi MPI S2 dan Prodi Tadris Matematika. Dan kita yang sekarang lagi podcast sama Prodi Ekonomi Syariah. Oke, tadi lanjut ke kekurangan dari pengalaman kemarin, pengalaman lomba kemarin. Apa sih dari lomba ini aku kurang apa sih, ya gitu. Aku pengennya kayak gini, kayak gitu, atau harapannya nanti ke depan pokoknya pengen kayak gini, yang mau ikut lomba atau yang mau apa gitu. Kalau kemarin itu gimana ya kalau bilang? Sebenarnya di bangku pendidikan teorinya sudah banyak. Mungkin kurangnya prakteknya. Oh, jadi pengennya kamu kayak mahasiswa ekonomi syariah itu ada praktek-prakteknya. Kamu pengennya yang praktek gimana? Kalau saya pengennya yang kewirausahaannya itu tadi. Karena ilmu wirausaha ternyata banyak sekali. Dari hasil maksudnya pengalaman lomba kemarin itu kayaknya saya udah tahu banyak tentang ilmu wirausaha. Ternyata masih banyak lagi, Mbak. Kurang masih. Iya, masih kurang. Ternyata saya bukan apa-apa di sana. Masih terus harus belajar. Oke, itu untuk kekurangannya, pengennya ada praktek. Terus Lebih untuk banyak. lebih Kalau banyak. ada Udah ada. Pengen lebih banyak lagi. Iya. Ini mahasiswa yang haus ilmu kayaknya ya Pak dosen, Bu dosen. Anda siap-siap bercapek ya menghadapi mahasiswa ini. Kayaknya iya. Oke, untuk harapannya untuk Prodi Ekonomi Syariah sendiri dan IAIDA ke depannya. Kalau ekonomi syariah harapannya juga semakin maju karena kalau bilang apa ya Mbak, yang udah kayak saya sebenarnya banyak di angkatan saya tahunya. Maksudnya kayak Samen gimana? Berani apa ya merealisasikan usaha ide bisnisnya. Sebagian juga udah punya yang bisnis kecil-kecilan tapi dia mampu bertahan di bisnisnya. Mungkin kalau mereka itu bisa dibilang diam di zona nyaman. Oh ya, saya boleh satu lagi. Kemarin itu dapat ilmu tentang apa ya? Copy frog effect. Apa itu? Nah, itu tentang contohnya itu kalau kita letakkan kata di satu bejana. Nah, kalau umpama bejana itu dipanaskan atau suhunya dinaikkan sedikit demi sedikit, itu kata itu akan mati. Tapi kalau bejana itu langsung dipanaskan langsung, dia akan melompat setinggi-tingginya untuk keluar dari bejana itu dan selamat. Maksudnya apa? Kita itu terlalu, bukan kita, mungkin saya ya. Aku juga kayaknya. Ayo lanjutkan. Itu apa ya? Suka di zona tenang, di zona nyaman kita. Tapi kalau kita dikasih sesuatu yang langsung sama Gusti Allah dikasih masalah, baru mau gerak. Tapi kalau enggak dikasih masalah, lempeng-lempeng aja enggak mau berubah. Mungkin itu yang kurang baik diteruskan. Apalagi untuk kaula muda yang masanya masih panjang, harusnya kamu harus banyak membuat perubahan di hidup kamu. Meskipun bisa saya bilang perubahan yang saya buat kadang kurang baik, tapi dari kekurang baikan saya bisa melihat, oh kemarin ini salah, saya harusnya gini. Itu. Oke, keren sekali. Oke Mbak Lydia, sekarang harapannya Samian untuk IAIDA sendiri apa? Pastinya harapannya yang baik-baik dan sekarang juga masih ada pembangunan, semoga pembangunannya cepat selesai. Untuk IAIDA semoga lebih berkembang lagi, lebih bagus lagi dan goes to university. Oke, untuk akhir Mbak, closing statement, bisa langsung hadap kamera, sampaikan apa yang ingin disampaikan kepada kaula muda yang sama kayak Samian. Semoga bisa menginspirasi. Salah satu cara menghargai diri sendiri yaitu berada di lingkungan yang baik. Dalam ini saya mengatakan IAIDA dan memilih pakaian yang terbaik dan pilih US Fashion.
kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih ya Mbak Lydia Terima sudah kasih juga, mau Mbak berbagi. Semoga menginspirasi teman-teman Semoga. yang lainnya. Baiklah, saya kira cukup untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Zulaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.